Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau ada seorang suami tidak pernah sholat, apa kita boleh minta tolak? Maaf Habib. Ya, bagus pertanyaan ini ya. Jadi begini, ayu mamroatin, Nabi SAW bersabda dalam hadisnya begini, ayu mamroatin tolabat min zawjiha at-tolaqa min ghairi ba'sin hurimat alaiha raihatul jannah. Perempuan mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab-sebab yang diperbolehkan dalam agama, maka perempuan tersebut akan diharamkan oleh Allah SWT untuk mencium baunya surga. Baunya surga aja nggak dicium, apalagi sampai masuk surga. Nah, oleh karena itu, apa sih yang menjadi sebab-sebab seorang istri itu boleh untuk menggugat cerai suaminya, sehingga dia itu tidak berdosa? Karena termasuk kalau istri itu mengatakan pada suaminya, ceraikan aku, pulangkan aku dan sebagainya, itu termasuk dosa besar. Sampai Nabi SAW mengatakan, memberikan ancaman kepada yang melakukannya, dia tidak akan mencium baunya surga aja, tidak akan mencium. Padahal baunya surga itu dicium dari perjalanan selama 500 tahun, kata Nabi Muhammad SAW. Tidak akan menciumnya. Gitu. Nah, sehingga apa? Dia katakan oleh para ulama, bahwasanya dosa yang ada ancamannya atau ada batasan hukumnya, itu termasuk dosa yang besar. Ya. Termasuk perempuan yang minta cerai kepada suaminya, itu termasuk dosa besar. Nah, akan tapi kalau seumpama ada sebab-sebab yang diperbolehkan dalam syar'i, misalnya apa? Tidak diberikan makan, tidak diberi nafkah, ya. Dohir, kalau batin itu tergantung. Kalau seumpama kira-kira kalau dia tidak dinafkahi secara batin, maka dia akan terjerumus ke dalam dosa, maka hukumnya wajib kepada si suami untuk menafkahinya secara batin. Tapi kalau dohir itu hukumnya wajib. Fem, baik dia itu menafkahinya secara batin atau tidak, tapi yang dohir itu hukumnya wajib. Kecuali kalau dia itu durhaka gitu. Nah, oleh karena itu boleh. Atau si suami itu nggak sholat 5 waktu. Si suami itu suka melakukan KDRT. Si suami itu tidak baik kepada keluarga yang perempuan misalnya. Nah, silakan, itu sudah ada sebab untuk dia itu meminta cerai gitu ya. Nah, karena seharusnya kalau orang itu kawin ya, maka kawin dengan dirinya dan keluarganya. Artinya apa? Maksudnya orang tuanya jadi dianggap orang tua. Fem, jangan kita kawin sama anaknya, udah itu kita bawa karena mentang-mentang kita sebagai suami, sudah sah apa katanya suami, kemudian orang tuanya itu tidak berarti atau tidak dipedulikan. Nah, itu nggak boleh, itu, semacam itu gitu. Kenapa? Karena orang tua kita, sebagaimana disampaikan Nabi SAW, itu ada 3. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang kita kawin dengan anaknya, kemudian yang ketiga adalah orang tua yang mengajari kita. Gitu. Itu semua orang tua, macam-macam orang tua yang harus kita bersilaturahmi kepada mereka, dan kita wajib menjunjung tinggi dan menghormatinya. Gitu ya. Jadi jangan cuma kita ambil anaknya, kemudian kita tidak menghormat pada mertua, itu salah. Dan itu sebabnya karena tidak memperdalam dalam ilmu agama. Jadi semua sebab-sebab kerusakan di zaman sekarang ini ya, dari mulai negara yang kurang bermartabat, kurang berdaulat, ya, sulitnya kita mencari kerja, bencana demi bencana terus menimpa, itu semuanya itu karena jahlun fiddin. Ya, oleh karenanya kalau kita itu mau merubah Indonesia menjadi negara yang makmur, negara yang ditakuti, negara yang bermartabat, negara yang berdaulat, maka nggak perlu kita ganti presidennya, nggak perlu. Nggak perlu kita mengganti partainya, nggak perlu. Nggak perlu kita mengganti para anggota legislatif, nggak perlu. Yang perlu kita ganti itu adalah keadaan kita. Ayo masyarakat yang nggak sholat 5 waktu semuanya. Ayo masyarakat yang biasa melakukan haram, ayo tinggalkan semuanya. Nah, hanya dengan cara seperti itu insya Allah kita akan mendapatkan negara kita itu menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karenanya yang harus direvolusi dari tatanan di Indonesia ini adalah revolusi tatanan syariatnya. Gitu. Walaupun tatanan syariatnya itu bukan harus syariat Islam negara ini, enggak. Maksudnya masing-masing yang menganut agama harus mengamalkan dengan agamanya. Yang Kristen dengan kekristenannya, yang Yahudi dengan keyahudiannya, yang Hindu dengan kehinduannya, begitu pula yang Buddha, Konghucu dan sebagainya. Nah, yang Islam harus dengan keislamannya. Nah, karena ini adalah hukum Allah, bukan hukum manusia. Hukum manusia itu setiap hari RUU itu diganti-ganti terus setiap tahun. Nah, karena itu hukum manusia, tapi hukum Allah nggak bisa. Hukum Allah tidak akan berubah, selalu akurat
dan relevan setiap saat, setiap waktu, setiap zaman. Gitu ya. Nah, jadi sangat berbahaya sekali ya. Hati-hati kalau semua tidak melandasi dengan ilmu. Jadi kalau seumpama sudah jatuh cerai acap kali terucap kata-kata cerai dan kata-kata talak, yang berarti itu adalah sebuah kata talak yang sorry, maka hukumnya jatuh dan tidak boleh lagi kembali kepada suami tersebut kecuali dengan akad yang baru setelah adanya muhallil. Ya. Suami yang kedua itu. Terus?